syadida. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas di sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. 2. Pengelolaan diri. 3. Kesadaran sosial. Dan yang keempat adalah keterampilan membangun relasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Latihan kesadaran penuh mindfulness menjadi sangat relevan dan sangat penting bagi siapapun untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan bahagia dan optimal. Berikut ini adalah praktik penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas 9G dengan menggunakan teknik STOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah Baik. Masih puasa? baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa hari ini nggak apa-apa masuk ya, nggak apa-apa, bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali bersekolah. Dan kesempatan itu luar biasa karena sudah diizinkan masuk 100%. Senang apa enggak? Senang. Awas yang anak males sekolah lo ya. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersekolah, bertemu dengan teman-teman dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin mengajak kalian untuk melakukan relaksasi. Apa itu relaksasi? Ada yang tahu? Apa relaksasi? Relax. Relaksasi itu dari kata relax. Jadi bagaimana kita merilekskan seluruh pikiran kita agar diri kita kembali sesuai dengan keadaan yang kita harapkan. Kalau hari ini ada yang merasa sedih hari ini? Tidak. Bahagia semuanya. Alhamdulillah. Ada yang galau? Tenane.
yang menyenangkan, ya. Nanti Bu ini akan memberikan kalian instruksi, kalian silahkan berkonsentrasi hanya pada suara saya, ya. Karena relaksasi ini harus ada yang memandu. Nanti hari ini saya yang mandu, ya. Suatu hari nanti kalian bisa melakukannya di rumah sendirian tanpa dipandu orang lain, seperti itu. Seperti pada kelas-kelas lainnya, hari ini saatnya kita mempraktekkan relaksasi di kelas 9G, ya. Caranya begini anak-anak, nanti ketika kalian sudah memulai, sekretaris yang dipanggil memulai, nggak apa-apa salah satunya, salah satu nggak apa-apa, satu orang sekretaris yang dipanggil. Jadi nanti ketika akan memulai relaksasi itu, nanti kita menggunakan konsentrasi kita pada tarikan nafas, ya, pada tarikan nafas. Konsentrasinya kamu ojo mikir lainnya kecuali mikir bagaimana nafasmu itu kamu rasakan ketika menghirup udara dan ketika mengeluarkan udara. Dan apa yang saya instruksikan itu lakukan, umpamanya rilekskan pikiran kalian, maka rilekskan. Coro nih saya mikir utang, mikir kerjaan, mikir pacar, mikir sembarang kali, rilak ya. Bagaimana caranya rileks? Menikmati apa yang sedang kita rasakan. Ya, seperti itu. Sudah jelas? Pokoknya nanti suara saya itu yang akan jadi patokan kalian melakukan relaksasi hari ini. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai, ya. Lebih tepatnya nanti ketika tarikan nafas yang pertama, ketika saya bilang silakan anak-anak kalian menarik nafas dalam-dalam. Ketika tarikan nafas yang pertama, keluarkan sambil menutup mata, ya, sambil menutup mata. Coba banter nafas, pokoknya gara gitu, ya. Terus lagi ketika ada temanku yang merasa kamu sendiri tidak bisa konsentrasi, nggak usah ganggu konconya. Saya minta ketika kalian tidak bisa konsentrasi, kamu tetap diam. Kamu harus menghargai orang lain yang dirinya sedang melakukan rileks pada dirinya sendiri. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai, ya. Semua dalam keadaan yang nyaman. Tangannya boleh di depan, boleh di pangkuan. Silakan. Masuk ini. Langsung deh. Sudah. Setelah kita mulai, tolong sekali lagi, kalau tidak bisa konsentrasi, jangan mengganggu temannya. Karena relaksasi ini adalah bagaimana diri kita merilekskan pikiran dan perasaan. Kita mulai, ya. Agar apa yang kita harapkan nanti dalam posisi relaksasi ada doa. Doa apa yang ingin kamu ucapkan? Di situ nanti kamu ucapkan. Ada saatnya ketika saya bilang silahkan anak-anak ucapkan doa dalam hatimu, maka kalian boleh berdoa. Seperti itu, ya. Karena dalam kondisi rileks, dalam kondisi theta, kita itu sangat dekat dengan Tuhan kita. Seperti itu. Sudah jelas? Kita mulai. Silakan anak sampai dengan mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jangan sampai ini jangan tidur, nggak boleh begini, nggak boleh tidur. Relax aja kamu, nafas yang panjang dari hidung. Silahkan buang perlahan sambil menutup mata kalian. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang dari hidung. Pelan buang, rasakan tarikan nafas itu. Silahkan hanya berkonsentrasi pada suara Bu Eni. Suara-suara selain suara saya akan membuat kalian semakin rileks. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Buang dari mulut pelan.
rasakan pikiran. Semakin kamu menarik nafas, maka pikiranmu semakin rileks. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Silakan pelan mata. Semakin kamu tarik nafas yang panjang dari hidung. Buang perlahan. Silakan yang beragama Islam bisa sambil berzikir dalam hatinya menyebut nama Allah. Setiap tarikan nafasmu, lantunkan nama Allah dalam hatimu. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Buang perlahan. Tetap sambil berzikir. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Rilekskan segala pikiran yang ada di dalam kepala kita. Rilekskan otak kita. Rilekskan pikiran kita, rileks. Bayangkan kamu di tempat yang sangat nyaman. Bayangkan kamu di tempat yang menyenangkan. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Rilekskan pikiran. Semakin kamu membuang nafasmu, semakin rileks pikirannya. Rileks. Buang perlahan. Nikmati hembusan nafas dan nikmati ketika kalian membuang nafasnya. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Rilekskan kepala kita. Rilekskan mata kita. Rileks, matanya rileks. Rilekskan telinga. Rilekskan hidung kita. Rilekskan otot-otot di sekitar kepala kita, rileks. Semakin rileks. Semakin kamu menarik nafas, kamu merasakan rileks yang luar biasa. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Buang dari mulut perlahan. Rilekskan pundak kita. Rilekskan tangan-tangan kita, rileks. Rasakan rileks yang luar biasa. Rasakan kerileksan dari ujung kepala, pundak, tangan, rileks. Kaki kita rileks. Sampai dengan ujung kaki kita semakin rileks. Semakin kamu menarik nafas, semakin rileks dari ujung kepala hingga ujung kaki kita. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Rileks, rasakan sebuah kerileksan yang luar biasa, nyaman. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jika sudah, silakan sekarang kalian bayangkan ada sebuah cahaya putih yang bersih, bersinar terang, masuk dari ujung kepalamu. Semakin kamu menarik nafas, cahaya putih yang bersih, bersinar terang itu masuk. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Sebuah cahaya putih, bersih, bersinar terang, menyinari dari ujung kepala sampai dengan ujung kakimu. Nikmati cahaya itu. Semakin besar di kepala kita, menyinari pikiran kita, menyinari mata kita, menyinari hati kita. Rasakan cahaya pertolongan yang luar biasa dari Allah.
Semakin kamu menarik nafas, cahaya itu semakin bersih, bersinar, terang. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Buang dari mulut perlahan. Rilekskan. Katakan dalam hatimu, ampuni saya ya Allah. Katakan dalam hatimu, ampuni kesalahan saya ya Allah. Ampuni kesalahan kedua orang tua saya ya Allah. Ampunilah kesalahan guru-guru saya ya Allah. Semakin kamu menarik nafas, semakin dekat kamu kepada Allah. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Rasakan cahaya itu semakin bersih, bersinar terang di kepala, di hati kita. Silahkan saat ini kalian berada pada posisi yang paling dekat dengan Tuhanmu. Berdoalah kepada Allah dalam hatimu. Mintalah apa yang kamu inginkan. Ceritakan apa yang menjadi keluh kesahmu dan berdoalah di dalam hatimu. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Buang dari mulut perlahan. Berdoalah, memohon kepada Allah. Silakan lakukan dengan keyakinan bahwa hari ini apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan dikabulkan oleh Allah. Jika sudah, tarik nafas yang panjang dari hidung. Buang perlahan, nikmati rileksnya tubuhmu. Nikmati rileksnya pikiranmu. Rileks dari ujung kepala hingga ujung kaki. Katakan dalam hatimu, saya anak beruntung. Katakan dalam hatimu, saya anak yang bahagia. Katakan dalam hatimu, saya sukses bahagia untuk kedua orang tuaku. Jika sudah, silahkan tarik nafas yang panjang dari hidung. Rasakan cahaya yang luar biasa dalam diri kita yang membawa kebahagiaan. Buang dari mulut perlahan. Tarik nafas kembali dari hidung. Dan kalian bisa membuka mata dalam keadaan bahagia. Silakan perlahan membuka mata dalam keadaan bahagia. Nah, itu adalah sebuah relaksasi, ya. Relaksasi dalam diri kita yang bisa kita lakukan tidak hanya di sekolah, tidak hanya dengan saya. Bisa kamu lakukan sendiri di rumah, ya. Dengan cara tarikan nafas. Nah, kita sudah melakukan relaksasi. Saya ingin tahu bagaimana perasaan kalian ketika melaksanakan relaksasi tadi selama
Gimana Selindra? Sasi hari ini apa yang kamu rasakan? Silakan. Kurang berkonsentrasi. Kalau yang berkonsentrasi apa? Setelah melakukan relaksasi Lebih tenang. lebih tenang. Kalau kamu? Lebih tenang. Yang kamu rasakan apa ketika relaksasi tadi? Nyaman. Nyaman. Perasaan nyaman. Ada? Kayak gimana? Lebih tenang. Merasakan sebuah ketenangan. Ada yang lain? Dini apa Din? Lega. Leganya karena gimana Din? Rasanya bisa plong. Ya, itu namanya relaksasi. Nah, relaksasi itu bisa kita laksanakan sendiri di rumah. Ya, lakukan kalau bisa sebelum tidur. Lakukan sendiri di rumah, di atas kasur. Sebelum tidur kamu melakukan relaksasi, rilekskan tanganmu, pikiranmu. Setelah itu hal yang paling utama yang kita lakukan adalah bersyukur. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih bisa diberikan oleh Allah umur yang panjang, ya, masih diberikan oleh Allah rezeki banyak hal yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, ya. Yang kedua, kita berdoa, kita berharap. Apa yang kita harapkan, silahkan diungkapkan. Di situ kita bisa bercerita apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi harapan kita, itu kita ceritakan di sana melalui hati, bukan melalui ucapan. Nah, kalau melalui ucapan bisa bercerita kepada ibunya, kalau di rumah ya ke saudaranya, kalau di sekolah bisa bercerita kepada gurunya atau temannya, ya. Jadi yang paling utama ketika melaksanakan relaksasi itu, diri kita pasti ada rasa di mana, oh ternyata kemarin relaksasi itu relax. Kalau Ria tadi merasakan bagaimana Ria? Lebih enak, tenang, enjoy. Nah, seperti itu. Saya kira-kira nanti kalau mempraktekkan kembali bisa dengan saya, atau kalau kamu sudah bisa sendiri bisa dipraktekkan sendiri ya. Kalau butuh individu, tidak apa-apa, silakan datang ke ruang BK. Nanti saya bantu untuk relaksasi sendiri-sendiri seperti itu, ya. Sudah anak-anak jelas? Jelas ya. Nah, sebelum saya berlanjut ke pembelajaran berikutnya, terima kasih hari ini sudah melakukan relaksasi. Nanti ada materi selanjutnya setelah ini, ya. Terima kasih. RPP Layanan Bimbingan Konseling Berdiferensiasi. Pada kesempatan ini, dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal, saya mengambil tema layanan dasar dengan bidang bimbingan karir. Saya mengambil tema jenis-jenis pekerjaan yang bisa kita pilih setelah lulus sekolah nanti. Pada kesempatan ini, diferensiasi konten yang saya gunakan, saya menjelaskan kepada anak-anak melalui video-video pembelajaran tentang jenis-jenis pekerjaan, dan kemudian saya berikan juga gambaran-gambaran jenis-jenis pekerjaan. Dalam diferensiasi proses, anak-anak berproses sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian ada beberapa diferensiasi produk yang mereka hasilkan. Ada yang tertarik di bidang kesenian, ada yang tertarik di bidang keterampilan, ada yang tertarik di bidang masak dan belajar membuat kue, ada juga yang tertarik di bidang usaha lainnya. Ini adalah dokumentasi selama pembelajaran diferensiasi yang saya laksanakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya selama melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran dengan KSE ini, dimulai dari saat perencanaan, saya merasa sangat tertantang. Saya merasa sangat berantusias dan saya sangat senang sekali menyusun bagaimana konten yang harus saya sajikan kepada anak-anak. Saya menjelaskan tentang apa yang bisa dilakukan, pekerjaan apa yang bisa dipilih setelah lulus sekolah nanti. Dalam layanan bimbingan dan konseling ini, saya memberikan beberapa contoh-contoh jenis pekerjaan kepada anak-anak melalui gambar dan melalui video. Kemudian anak-anak menentukan sendiri apa minat dan apa keinginan mereka. Mereka berproses. Ada yang berharap mereka bisa memasak, mereka membuat kue, mereka ada yang ingin sekali mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ada beberapa anak yang berharap bisa menjadi seorang pedagang. Mereka semua melaksanakan dalam beberapa waktu dalam proses apa yang mereka inginkan. Setelah semuanya terjadi, terlaksana dengan baik, ada diferensiasi produk. Mereka menghasilkan beberapa produk makanan, mereka menghasilkan beberapa produk hasil kerajinan, dan mereka juga menghasilkan beberapa produk video. Ada anak-anak tertentu yang tidak bisa menggambarkan apa yang dia inginkan, dia hanya mampu bercerita. Dan saya sangat senang sekali mendengarkan cerita-cerita dari anak-anak tersebut. Untuk anak-anak yang menginginkan sebagai seorang pedagang atau penjual, saya memberikan fasilitas kepada mereka. Ada 1 hari mereka bisa melaksanakan market day bagi anak-anak yang tertarik menjadi seorang wira swasta atau pedagang. Hal ini membuat mereka sangat senang dan sangat bahagia sekali. Alhamdulillah, proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga ke depan saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih bervariatif kepada anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 2.2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.